Pernahkah Anda bertanya-tanya, mmm, bisakah radang sendi yang sudah menahun itu benar-benar membaik tanpa, ya terus-terusan bergantung pada obat? Jujur, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Nah, sumber yang kita pegang hari ini unik, ini bukan dari jurnal medis terbaru, tapi dari catatan pribadi seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Dan yang menarik, di awal karirnya, dia sendiri sangat skeptis. Baginya, nyeri sendi ya? Solusinya obat anti nyeri. Titik. Tapi ada satu kisah yang benar-benar mengubah cara pandangnya, dan ini yang jadi pembuka catatan beliau. Ada seorang pasien lansia, usianya 70 tahun lebih. Saat pertama kali datang, kondisinya aduh memprihatinkan. Dia praktis tidak bisa berjalan karena lututnya sakit luar biasa. Jangankan keluar rumah, bergeser dari kursi ke tempat tidur saja butuh perjuangan. Setahun kemudian, dokter ini ketemu lagi dengannya di taman. Dan coba tebak, pria itu sedang berjalan santai, dan setelah dicek di aplikasi ponselnya, dia sudah berjalan 5.000 langkah hari itu. Perubahannya itu bukan karena obat baru atau operasi canggih, tapi karena serangkaian perubahan kecil dalam kebiasaan hidupnya. Tepat sekali. Kisah itu jadi titik balik bagi si dokter dan jadi misi kita dalam pembahasan kali ini untuk Anda, kita akan kupas tuntas filosofi di balik temuannya. Kenapa sih menelan obat saja seringkali seperti menambal ban yang bocor terus-menerus? Dan yang paling penting, kita akan bedah kebiasaan-kebiasaan praktis yang kedengarannya sepele. Tapi menurut catatan ini, justru jadi kunci untuk mengurangi rasa sakit. Dan pada akhirnya, ya mengembalikan kebebasan bergerak Anda. Ini bukan soal keajaiban, tapi soal memahami pesan yang coba disampaikan oleh tubuh Anda. Oke, mari kita mulai dari masalah yang paling umum, yang mungkin sangat Anda rasakan. Anda sudah disiplin minum obat yang diresepkan dokter pagi, siang, malam, nggak pernah lewat. Tapi anehnya, lutut kok masih sering nyeri ya. Kadang malah terasa lebih berat, lebih kaku, terutama pas bangun tidur atau setelah duduk lama. Ini keluhan yang menurut penulis sumber ini hampir selalu dia dengar dari pasien-pasiennya. Mereka merasa frustrasi gitu kan? Iya. Merasa sudah melakukan segalanya tapi hasilnya nggak permanen. Dan disinilah letak perubahan cara pandangnya yang fundamental. Menurut catatannya, kalau kita hanya fokus pada peradangan atau penipisan tulang rawan di lutut, kita cuma lihat ujung masalahnya aja. Dia mengajak kita untuk mundur selangkah dan melihat tubuh sebagai sebuah sistem, sebuah bangunan. Akar masalahnya, menurut dia, adalah keseimbangan tubuh secara keseluruhan yang sudah runtuh. Bayangkan deh, tubuh Anda itu sebuah gedung. Kalau fondasinya miring, dalam hal ini postur tubuh Anda yang bungkuk, maka seluruh struktur di atasnya pasti kena imbasnya. Saya suka analogi itu. Jadi obat itu ibarat cat baru untuk menutupi retakan di dinding gitu ya. Dindingnya jadi kelihatan bagus untuk sementara, tapi fondasinya tetap miring, jadi retaknya bakal muncul lagi. Persis, analogi yang sangat pas. Otot-otot Anda jadi kaku karena harus kerja ekstra keras untuk menahan bangunan yang miring itu. Ujung-ujungnya, aliran darah jadi nggak lancar. Nah, dalam kondisi sirkulasi yang buruk dan otot yang tegang ini, obat yang kita minum pun jadi gimana ya? Kerjanya nggak maksimal. Obat itu mungkin berhasil menekan gejala peradangan sesaat, tapi selama fondasi bangunan Anda masih miring, tekanan abnormal pada lutut akan terus terjadi. Masalahnya nggak akan pernah tuntas. Oke, ini bagian yang menurut saya paling mind-blowing dari catatan ini. Ada satu nasihat yang selalu diulang-ulang oleh dokter ini ke setiap pasien barunya. Dan nasihat ini awalnya selalu bikin mereka bingung. Dia akan lihat pasiennya, lalu bilang, meskipun lutut Anda yang sakit, yang pertama harus Anda luruskan adalah punggung Anda. Lutut yang sakit kok yang dibenerin punggung? Gimana ceritanya? Kedengarannya memang aneh kan? Tapi kalau kita hubungkan dengan gambaran besar tadi, logikanya jadi sangat jernih. Sumber ini menekankan bahwa tubuh kita itu satu kesatuan rantai. Rantai kinetik yang saling terhubung. Coba bayangkan, tulang belakang yang bungkuk, entah karena kebiasaan atau usia, itu secara otomatis akan membuat panggul miring ke depan atau ke belakang. Nah, panggul ini kan penghubung antara tubuh bagian atas dan kaki Anda. Kalau panggulnya miring, cara beban tubuh Anda didistribusikan ke kedua kaki jadi tidak seimbang. Paham. Jadi berat badan kita nggak lagi terbagi 50-50 di kedua kaki. Mungkin jadi 70-30 atau bahkan lebih parah. Tepat. Akibatnya, ada tekanan abnormal yang terus-menerus membebani salah satu sisi lutut jauh lebih berat daripada sisi lainnya. Setiap kali Anda berdiri, berjalan, atau naik tangga, satu sisi sendi lutut Anda itu kerja lembur. Awalnya mungkin cuma terasa pegal biasa, tapi bayangkan tekanan gak seimbang ini terjadi ribuan kali setiap hari, bertahun-tahun.
Lama-kelamaan, tulang rawan di sisi yang tertekan itu akan aus lebih cepat, dan inilah yang memicu peradangan kronis yang kita kenal sebagai radang sendi. Jadi sumber nyerinya memang terasa di lutut, tapi pemicu utamanya, biang keroknya, bisa jadi ada di punggung Anda yang bungkuk itu. Terapkannya. Sumber ini mengidentifikasi 3 kebiasaan spesifik yang seringkali tidak kita sadari, tapi dampaknya luar biasa besar. Mari kita mulai dari yang pertama. Mengubah cara kita duduk dan berdiri. Kelihatannya sepele, tapi ternyata ini salah satu penyiksa lutut terbesar. Sumber ini menyoroti kebiasaan duduk di sofa yang rendah dan empuk, atau duduk bersila di lantai. Ini poin krusial. Saat Anda mencoba berdiri dari posisi yang sangat rendah, coba perhatikan deh, lutut Anda itu harus menekuk dalam sudut yang sangat tajam dan menanggung beban yang luar biasa besar untuk mendorong seluruh bobot tubuh ke atas. Gerakan ini, kalau diulang berkali-kali setiap hari, ibaratnya seperti menggerus permukaan sendi lutut Anda secara perlahan tapi pasti. Tunggu dulu, tapi sofa di kebanyakan rumah kan memang rendah dan empuk. Itu kan definisinya sofa yang nyaman. Apa solusinya? Apakah kita harus ganti semua perabotan kita atau ada cara lain untuk menyiasatinya? Pertanyaan bagus, dan ini menunjukkan betapa lingkungan modern seringkali tidak selaras dengan kesehatan tubuh kita. Solusi yang ditawarkan dalam catatan ini sangat praktis. Nggak perlu ganti sofa, tapi saat akan berdiri, jangan langsung mendorong dengan kekuatan lutut. Coba trik ini. Geser dulu tubuh Anda ke ujung kursi. Luruskan dan tegakkan punggung serta tubuh bagian atas Anda terlebih dahulu, baru kemudian gunakan kekuatan otot paha dan panggul untuk berdiri secara perlahan. Oh, oke. Jadi tubuh atas dulu yang tegak. Betul. Dengan menegakkan tubuh bagian atas dulu, Anda mengurangi sudut tekukan lutut dan memindahkan sebagian besar beban dari sendi lutut ke otot paha yang lebih kuat. Perubahan kecil ini saja, menurut penulisnya, bisa mengurangi beban pada lutut secara drastis. Wah, yang kedua ini saya merasa tertampar. Mengubah posisi istirahat, terutama saat bersantai di lantai, banyak dari kita punya kebiasaan berlutut atau melipat kaki ke satu sisi, posisi kaki duyung gitu. Itu kan posisi santai andalan banyak orang, termasuk saya. Kenapa persisnya posisi yang terasa nyaman itu justru berbahaya? Karena posisi yang terasa nyaman itu seringkali adalah posisi yang asimetris dan merusak keseimbangan. Sumber ini menguraikan, saat Anda duduk dengan melipat kaki ke satu sisi, panggul Anda akan miring. Lutut di sisi tersebut juga akan terpelintir. Jadi, posisi ini membuat panggul dan lutut miring secara bersamaan. Ini seperti sengaja melatih tubuh Anda untuk berada dalam posisi yang tidak seimbang. Posisi istirahat terbaik yang disarankan adalah yang paling netral, duduk di kursi dengan punggung tegak dan kedua telapak kaki menapak rata di lantai. Mungkin awalnya terasa kaku dan kurang santai, tapi ini adalah posisi yang menjaga keselarasan tubuh dan akan sangat membantu dalam jangka panjang. Lalu kebiasaan ketiga adalah tentang ritme harian. Sumber ini bilang, hindari gerakan yang tiba-tiba. Apa maksudnya ini secara spesifik? Ini tentang mempersiapkan tubuh sebelum beraktivitas. Anggap saja tubuh kita seperti mesin mobil di pagi hari yang dingin. Nggak bisa langsung digaspol, kan? Betul, harus dipanaskan dulu. Nah, persis. Banyak orang, begitu alarm bunyi, langsung lompat dari tempat tidur dan bergegas. Padahal saat itu otot dan sendi masih kaku setelah berjam-jam tidak bergerak. Sumber ini mencontohkan, biasakan lakukan peregangan ringan di tempat tidur selama 2-3 menit setelah bangun. Gerakan pergelangan kaki, tekuk lutut perlahan ke dada. Ini untuk membangunkan sendi Anda. Selain itu, sebarlah aktivitas berat. Jangan melakukan semua pekerjaan rumah yang membebani lutut dalam 1 jam. Oh, dicicil ya? Cicil, sedikit di pagi hari, sedikit di siang hari, beri jeda istirahat. Dengan begitu, Anda tidak membuat lutut kaget dan kelelahan yang bisa memicu kambuhnya rasa sakit. Semua saran ini pada akhirnya kembali lagi ke ide awal tentang menjadikan punggung yang lurus sebagai fondasi. Sumber ini menyebutkan ada sebuah pola postur yang sangat khas pada penderita nyeri sendi kronis. Mereka berjalan dengan postur bungkuk, leher sedikit maju ke depan, dan lutut selalu sedikit tertekuk. Seolah-olah tubuh mereka selalu dalam posisi siaga untuk menahan rasa sakit yang mungkin datang. Tepat. Dan yang bahaya, postur buruk itu menciptakan sebuah siklus setan. Rasa sakit membuat postur Anda jadi buruk untuk melindungi area yang nyeri. Tapi, postur yang buruk itu justru memperparah tekanan pada sendi yang akhirnya bikin rasa sakit semakin menjadi-jadi. Untuk memutus siklus ini, sumber tersebut mendefinisikan postur yang benar sebagai fondasi utama.
Saat berjalan, coba visualisasikan ini. Tarik bahu sedikit ke belakang seolah membuka dada, lalu tarik perut sedikit ke dalam seolah ada tali yang menarik pusar Anda ke arah tulang belakang. Oke, saya coba sekarang sambil duduk. Tarik bahu ke belakang, perut sedikit ditarik. Wah, langsung terasa beda ya. Punggung langsung terasa lebih tegak dan kuat. Betul kan? Dan pastikan saat melangkah, kedua kaki Anda mendarat sejajar. Jangan seperti kaki bebek yang membuka ke samping. Penulisnya meyakinkan, bahkan jika Anda hanya fokus berjalan dengan postur benar seperti ini selama 5 menit setiap hari, itu sudah bisa melepaskan ketegangan kronis pada otot punggung dan panggul, yang secara tidak langsung akan mengurangi beban di lutut Anda. Ini adalah perubahan yang dampaknya paling signifikan menurut banyak pasiennya. Oke, fondasi bangunan sudah kita perkuat dengan postur. Sekarang, mari kita bicara material bangunannya. Tentu saja makanan. Seberapa besar sebenarnya pengaruh apa yang kita makan terhadap nyeri sendi? Sumber ini menegaskannya dengan sangat kuat. Pengaruhnya fundamental. Sangat fundamental, karena makanan adalah pengatur utama tingkat peradangan dalam tubuh kita. Catatan dokter ini merangkum 3 kebiasaan makan yang paling sering dia temukan pada pasien dengan nyeri sendi yang parah. Pertama, makan berlebihan di malam hari. Aduh, ini kebiasaan banyak orang yang pulang kerja larut malam ya. Benar sekali. Rasanya seperti balas dendam setelah seharian sibuk. Sistem pencernaan kerja keras. Proses ini memicu respons peradangan di seluruh tubuh. Yang kedua adalah kekurangan protein dan cairan. Seiring usia, massa otot kita menurun. Kalau asupan protein kurang, otot akan semakin lemah. Otot paha yang lemah tidak bisa jadi shock absorber yang baik untuk lutut, sehingga semua guncangan saat berjalan langsung diterima oleh sendi. Dan yang ketiga, ini biang keladi yang sudah sering kita dengar. Garam dan gula berlebih. Sumber ini menyebutnya sebagai pemicu api peradangan dalam tubuh. Jadi kalau itu semua yang harus dihindari, apa alternatif yang disarankan oleh sumber ini? Apakah harus diet ketat yang menyiksa? Sama sekali tidak. Alternatifnya sangat mendasar dan masuk akal. Ganti minuman dingin dengan air hangat sesering mungkin untuk membantu melancarkan sirkulasi. Perbanyak sayuran berwarna-warni yang kaya antioksidan untuk melawan peradangan. Dan yang terpenting, pastikan ada sumber protein berkualitas di setiap makanan Anda. Bisa dari tahu, tempe, telur atau ikan. Tujuannya sederhana, perkuat otot penyangga sendi Anda. Banyak pasiennya melaporkan setelah beberapa minggu mengubah pola makan ini, tubuh mereka terasa lebih ringan dan nyerinya tidak sekambuh dulu. Ini membawa kita ke sebuah dilema besar. Saat sendi sedang meradang dan sakit, insting alami kita adalah untuk diam, rebahan, tidak bergerak, karena takut rasa sakitnya bertambah. Logika kita bilang kalau sakit ya istirahat, tapi sumber ini justru mengatakan hal yang sangat berlawanan. Diam adalah musuh terbesar Anda. Diam justru akan membuat sendi lebih sakit. Kenapa bisa begitu? Ini kan paradoks. Ini adalah salah satu poin terpenting dalam seluruh catatan dokter ini, dan ini yang paling sulit diterima pasien pada awalnya. Alasan dibaliknya sebenarnya sangat logis. Saat Anda tidak bergerak sama sekali, otot dan ligamen di sekitar sendi menjadi semakin kaku dan tegang. Sirkulasi darah ke area tersebut juga anjlok, artinya lebih sedikit oksigen dan nutrisi yang dikirim untuk proses perbaikan. Dan yang paling penting, di dalam setiap sendi kita ada cairan pelumas alami yang disebut cairan sinovial. Cairan ini hanya akan bersirkulasi dengan baik jika ada gerakan. Oh, jadi harus digerakkan supaya terlumasi. Betul. Jadi kalau Anda diam, sendi Anda jadi kering dan tidak terlumasi. Semua faktor ini, otot kaku, sirkulasi buruk, pelumas kurang, justru akan meningkatkan rasa sakit dan kekakuan. Oke, jadi kita tidak boleh diam total. Tapi kalau bergerak sedikit saja sudah sakit, lantas gerakan seperti apa yang aman untuk dilakukan? Kuncinya adalah gerakan ringan, terkontrol, dan tanpa beban. Sumber ini merekomendasikan beberapa gerakan yang konyolnya mudah, tapi sangat efektif dan bisa dilakukan sambil duduk di kursi. Misalnya, pertama, sambil duduk, angkat dan turunkan ujung jari kaki Anda berulang kali seolah-olah menekan pedal gas. Gerakan ini adalah pompa alami untuk melancarkan darah di area betis. Kedua, masih sambil duduk, luruskan satu kaki ke depan, tahan, lalu angkat dan turunkan sedikit saja dari posisi lurus itu. Ini untuk mengaktifkan otot paha tanpa membebani sendi lutut. Ketiga, latihan pernafasan sederhana. Angkat kedua tangan perlahan ke atas saat menarik nafas, turunkan saat mengembuskan nafas. Menurut sumber ini,
Melakukan rangkaian gerakan ini hanya 3-5 menit setiap hari sudah cukup untuk meminyaki sendi dan mengurangi kekakuan di pagi hari. Intinya adalah bergerak dengan cerdas, bukan tidak bergerak sama sekali. Saya suka betapa praktis dan tidak mengintimidasinya saran-saran itu, dan untuk memberikan lebih banyak harapan, sumber ini tidak hanya berisi teori, tapi juga dipenuhi kisah nyata dari orang-orang yang berhasil menemukan solusinya sendiri. Betul. Dan kisah-kisah ini sangat menginspirasi karena menunjukkan bahwa solusinya seringkali sederhana dan ada di sekitar kita. Ada 3 contoh yang menonjol. Pertama, seorang lansia yang tadinya takut berjalan, akhirnya memberanikan diri ikut grup jalan pagi di kompleknya. Awalnya dia hanya sanggup 15 menit, dan itu pun sambil menahan sakit. Tapi karena ada teman-teman yang menyemangati, dia terus datang. Setelah 2 bulan, rasa sakitnya justru berkurang drastis. Kekuatan komunitas itu luar biasa ya. Mungkin kalau jalan sendirian, dia sudah menyerah di minggu pertama. Kemungkinan besar begitu. Contoh kedua adalah seorang ibu yang rutin mengompres lututnya dengan air hangat atau menempelkan koyo herbal setiap malam sebelum tidur. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan radangnya secara langsung, tapi untuk melemaskan otot-otot tegang di sekitar sendi. Hasilnya, dia bisa tidur jauh lebih nyenyak karena rasa nyeri di malam hari berkurang. Ini menunjukkan bahwa tujuannya bukan hanya menghilangkan nyeri, tapi meningkatkan kualitas hidup. Contoh ketiga, seseorang yang ikut program peregangan sendi gratis di pusat kegiatan masyarakat. Dia mengaku, motivasi terbesarnya bukan hanya gerakannya, tapi rasa kebersamaan dan dukungan dari teman-temannya yang membuatnya konsisten datang setiap minggu. Jadi benang merah dari semua kisah ini bukan tentang menemukan satu metode ajaib ya? Sama sekali bukan. Benang merahnya adalah 2 hal, konsistensi dalam praktik sehari-hari dan dukungan sosial. Baik itu berjalan kaki, kompres hangat, atau peregangan. Yang membuat perbedaan adalah melakukannya secara teratur, hari demi hari, dan memiliki seseorang atau sebuah kelompok yang membuat Anda tetap termotivasi. Jadi, setelah kita membedah semua catatan dari dokter ini, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Pesan utamanya sebenarnya sangat memperdayakan. Ini berarti perubahan-perubahan kecil yang Anda lakukan secara konsisten pada cara Anda duduk, postur Anda, apa yang Anda makan, dan bagaimana Anda bergerak, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah kondisi Anda dari dalam keluar. Dan penting untuk menggeser cara pandang kita. Rasa sakit itu bukanlah sebuah takdir yang harus diterima begitu saja karena usia. Menurut sumber ini, rasa sakit adalah sebuah sinyal, sebuah pesan dari tubuh Anda yang meminta perhatian. Tujuannya bukan sekedar bebas dari obat, tapi belajar untuk mendengarkan dan merawat tubuh Anda dengan lebih baik, sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Coba pikirkan ini. Jika rasa sakit di sendi Anda bukanlah sebuah batasan, melainkan sebuah pesan. Pesan spesifik apa yang sedang coba disampaikan oleh tubuh Anda saat ini? Dan dari semua yang kita bahas, satu kebiasaan super kecil apa yang bisa Anda mulai hari ini atau besok pagi untuk menjawab pesan tersebut?